Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Mahmudah dari kelas SI 2018A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum perancangan berorientasi objek mengenai perancangan menggunakan UML. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram, activity diagram, kelas diagram, dan sekuensi diagram. Diagram yang akan saya buat menggunakan perancangan tersebut yaitu tentang sistem informasi belanja online menggunakan Shopee. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan aktor dengan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario use case diagram. Nah, aktor yang terlibatnya seperti telah disebutkan tadi, yaitu customer atau pengguna, toko online, dan kurir ekspedisi. Yang pertama, nama use case-nya yaitu daftar. Nama aktor yang terlibatnya yaitu customer dan toko online. Pertama, aktor diminta untuk mendownload aplikasi Shopee di Play Store atau App Store. Lalu, sistem akan meminta untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Shopee sehingga tersimpan di HP atau laptop. Yang ketiga, aktor akan membuka aplikasi Shopee yang terunduh, lalu pilih menu profil dan klik daftar. Selanjutnya, sistem akan meminta untuk memasukkan nomor HP beserta password dan kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp. Atau dapat juga daftar dengan cara memilih cara mendaftar bisa menggunakan email, Google, atau Facebook. Lalu, aktor diminta untuk melengkapi data diri seperti username, menginputkan alamat, nomor telepon, mengatur foto profil, dan lain sebagainya. Lalu, sistem akan menyimpan data customer atau pengguna tersebut. Yang kedua, nama use case-nya yaitu cari barang. Nama aktor yang terlibatnya yaitu customer. Aktornya yaitu 1. Melakukan klik icon kaca pembesar atau bagian atas pencarian barang dan ketik nama barang yang akan dibeli. Yang kedua, sistem akan memunculkan berbagai jenis pilihan barang berdasarkan barang yang dicari oleh pengguna tersebut. Yang ketiga, nama use case-nya yaitu pilih barang, nama aktornya customer. Nah, aktornya yaitu melakukan memilih barang sesuai dengan yang diinginkan. Sistem akan memunculkan deskripsi barang seperti ketersediaan stok, warna, harga, detail barang, serta kota asal toko yang menjual. Yang ketiga, aktor memilih salah satu rekomendasi etalase toko yang tampil, membaca deskripsi dan memilih warna lalu klik icon keranjang Shopee. Lalu sistem akan merespon menyimpannya di keranjang Shopee yang terdapat di pojok kanan atas sebelah kanan. Yang keempat, nama use case-nya yaitu claim voucher, nama aktornya customer. Aktor melakukan kembali ke beranda atau menu utama, lalu klik icon cashback dan voucher. Lalu sistem akan merespon menampilkan berbagai voucher seperti gratis ongkos kirim, dan cashback pembelanjaan. Lalu aktor akan klik tombol claim pada voucher yang akan dipilih. Yang keempat, voucher tersimpan dan dapat digunakan saat akan melakukan pembelanjaan. Yang kelima, nama use case-nya yaitu checkout. Nama aktor yang terlibatnya yaitu customer dan toko online. Aktor melakukan pada keranjang klik atau checklist barang yang akan dibeli. Lalu jika akan membeli lebih dari satu, maka klik icon plus, lalu klik checkout. Lalu sistem akan menampilkan rincian barang yang akan dibeli beserta alamat dan ekspedisi pengantaran. Yang ketiga, aktor akan memeriksa ulang alamat tujuan pengantaran barang dan pilih voucher yang akan digunakan. Yang keempat, sistem akan mengkonfirmasi pemilihan voucher yang dipilih. Yang keenam, nama use case-nya yaitu pilih ekspedisi. Nama aktor yang terlibatnya customer dan kurir ekspedisi. Aktor melakukan pemilihan opsi pengiriman, lalu menampilkan pilihan pengiriman seperti reguler, hemat, dan kargo. Aktor akan pilih pengiriman reguler misalnya. Lalu sistem akan menampilkan ekspedisi reguler seperti yang tersedia yaitu JNT, JNE, Si Cepat, Ninja Express, Shopee Express, dan ID Express. Yang ketujuh,
Skenarionya yaitu nama use case-nya pilih metode pembayaran, nama aktornya customer dan toko online. Aktor melakukan klik dan pilih metode pembayaran pada bagian bawah rincian pesanan. Lalu, sistem akan menampilkan metode pembayaran seperti ShopeePay, ShopeePay Later, transfer bank atau minimarket seperti Alfamart dan Indomart. Lalu, sistem akan mengkonfirmasi metode pembayaran tersebut. Selanjutnya, ada nama use case-nya yaitu transaksi. Nama aktor yang terlibatnya customer dan toko online. Aktornya, pilih transaksi yang digunakan bila memilih ShopeePay, maka saldo ShopeePay harus diisi terlebih dahulu. Jika memilih yang lain, maka klik pada bagian transaksi yang dipilih. Selanjutnya, sistem akan menampilkan total harga pesanan barang. Kesembilan, nama use case-nya yaitu pemesanan barang. Nama aktor yang terlibatnya ada customer dan toko online. Aktor melakukan setelah pengecekan rincian barang, lalu klik tombol buat pesanan. Lalu sistem akan merespon jika pemilihan metode pembayaran menggunakan ShopeePay, maka akan diminta PIN ShopeePay. Jika menggunakan metode lain, maka tampilan akan pindah ke belum bayar atau langsung pada tampilan dikemas. Selanjutnya, nama use case-nya yaitu tambah barang, nama aktornya toko online. Aktor melakukan penambahan barang yang akan dijual. Lalu sistem akan menyediakan inputan barang seperti tipe, bahan, deskripsi, warna, harga untuk barang. Nah, yang ke-11 ada nama use case-nya yaitu update barang dan nama aktornya yang terlibat yaitu toko online. Aktornya mengedit ketersediaan stok barang, lalu sistem akan merespon menampilkan ketersediaan stok. Lalu aktor akan merevisi deskripsi barang dan mengupdate pilihan warna atau motif yang akan dijual. Lalu sistem akan menampilkan pembaruan pengupdatean. Ke-12, nama use case-nya yaitu konfirmasi pembayaran, nama aktornya toko online. Sistem akan menampilkan rincian pembayaran barang yang dibeli oleh customer, lalu aktor akan mengkonfirmasi pembayaran yang akan dilakukan pembeli dan memeriksa rincian barang yang dibeli. 13, nama use case-nya yaitu akurasi, nama aktor yang terlibatnya toko online dan kurir ekspedisi. Nah, aktor yang dilakukannya yaitu pilih dikemas dan pilih pesanan nomor resi yang dimasukkan dan klik atur pengiriman. Lalu sistem akan menampilkan nomor resi secara otomatis. Selanjutnya, nama use case-nya yaitu konfirmasi pengantaran. Nama aktornya yaitu kurir ekspedisi. Sistem akan menampilkan rincian pengantaran barang dan waktu pengiriman pick up. Lalu, aktor akan mengkonfirmasi pengantaran barang dan waktu pengiriman. 15, nama use case-nya yaitu kirim barang, nama aktornya toko online dan kurir ekspedisi. Aktornya melakukan pilih toko saya dan klik dikemas, lalu sistem akan tampil rincian pembelian barang yang dibeli customer. Lalu aktor akan pilih produk yang akan dikirim dan atur pengiriman. Selanjutnya sistem akan menampilkan waktu pengiriman pick up dan klik konfirmasi. 16, ada nama use case-nya yaitu pesanan diterima. Nama aktornya customer, toko online, dan kurir ekspedisi. Aktor yang pertama, sistem menampilkan notifikasi pesanan diterima. Lalu, aktor akan melakukan cek kelengkapan barang. Jika tidak ada kesalahan, lalu klik pesanan diterima. Lalu, sistem akan menjumlahkan uang sesuai dengan pesanan customer yang akan masuk ke ShopeePay toko online dan kurir ekspedisi sesuai dengan nominalnya. Lalu, sistem akan meminta penilaian pemesanan barang kepada customer. Aktor akan menilai kekurangan dan kelebihan pesanan dan memberi bintang sesuai kepuasan customer. Terakhir, itulah proses yang dilakukan oleh skenario diagram. Sekarang, saya akan memperlihatkan penggambaran dari use case diagram. Di sini, saya telah membuat use case diagram menggunakan aplikasi Rationalros. Seperti yang telah disebutkan tadi, pada sistem informasi belanja online menggunakan Shopee, saya membuat 3 aktor, yaitu
aktor customer, toko online, dan kurir ekspedisi yang masing-masing memiliki use case. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aktor customer. Hal yang pertama dilakukan oleh customer tentunya melakukan pendaftaran, begitupun juga dengan toko online. Setelah itu, ketika customer akan melakukan pembelian barang, pastinya harus mencari barang pada aplikasi Shopee tersebut. Pertama, customer mencari barang, lalu memilih barang, dan barang dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, setelah barang dimasukkan ke dalam keranjang, customer kembali ke beranda dan memilih untuk mengklaim voucher gratis ongkir dan cashback. Nah, customer melakukan check out pada keranjang tersebut dan customer akan diminta untuk melakukan pemilihan metode pembayaran dan ekspedisi. Customer melakukan pemilihan metode pembayarannya bisa menggunakan ShopeePay, bank transfer, dan minimarket. Minimarket yang bisa digunakan yaitu Alfamart dan Indomart. Nah, setelah customer melakukan check out, maka customer akan otomatis melakukan pemesanan barang. Begitupun use case pemesanan barang ini akan terhubung ke use case transaksi pembayaran. Lalu setelah transaksi pembayaran akan terkonfirmasi pembayaran kepada toko online. Setelah toko online mengkonfirmasi, maka toko online akan mengemas barang. Nah, setelah barang yang dibeli oleh customer dikemas, maka toko online akan mengatur resi untuk customer. Selain itu, toko online juga melakukan penambahan barang yang akan dijual dan pengupdatean barang seperti mengupdate stok, warna, dan pilihan yang lain. Selanjutnya, toko online akan mengatur resi lalu mengkonfirmasi resi tersebut kepada kurir ekspedisi untuk pengantaran. Lalu kurir ekspedisi akan mengkonfirmasi pengantaran yang dipilih oleh ekspedisi customer, lalu kurir akan mengirim barang. Setelah barang dikirim dan paket telah sampai kepada customer, maka customer harus melakukan pesanan diterima pada aplikasi Shopee tersebut. Nah, ini merupakan diagram use case yang telah saya buat, yaitu terdapat customer, toko online, dan kurir ekspedisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram yang telah saya buat pada sistem informasi belanja online menggunakan Shopee tersebut. Nah, activity diagram itu sendiri merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Jadi, skenario yang digunakan juga sama seperti tampilan yang sebelumnya saya jelaskan. Untuk activity diagram yang telah saya buat, saya menggunakan aplikasi Power Designer. Pertama, saya akan menjelaskan activity diagram daftar. Nah, pertama hal yang dilakukan yaitu status awalnya download aplikasi Shopee di Play Store atau App Store. Itu dilakukan oleh aktor customer dan toko online. Lalu sistem akan diminta untuk mengunduh dan install aplikasi Shopee sehingga tersimpan di HP atau laptop. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan oleh sistem ini dilakukan kembali oleh customer dan toko online, yaitu membuka aplikasi Shopee dan pilih menu profil dan klik daftar. Lalu sistem akan menampilkan untuk aktor meminta memasukkan data sesuai dengan ketentuan pendaftaran atau memilih daftar menggunakan akun yang sudah ada di ponsel. Lalu yang terjadi di sistem akan melakukan percabangan atau decision, yaitu menerima OTP. Ketika ditanya menerima OTP, jika misalnya menerima, maka akan masuk kembali ke aplikasi Shopee. Jika tidak, maka lakukan daftar ulang atau minta kirim ulang OTP. Nah, setelah itu ketika sudah menerima OTP dan masuk ke aplikasi Shopee, maka
aktor diminta untuk melengkapi data diri di menu profil dan alamat agar memudahkan pemesanan barang. Lalu, sistem akan menyimpan data customer atau pengguna tersebut. Setelah itu, status akhirnya selesai pada activity diagram daftar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram pada cari barang. Aktor yang terlibatnya ada customer. Status awalnya aktivitas yang dilakukan customer yaitu klik icon pencarian barang, lalu customer mengetikkan nama barang yang akan dibeli. Lalu sistem akan memunculkan berbagai jenis pilihan barang berdasarkan barang yang dicari. Lalu sistem melakukan status akhir dan selesai pada activity diagram pencarian barang tersebut. Selanjutnya, activity diagram pada pilih barang. Aktor yang terlibatnya ada customer. Status awalnya yaitu memilih barang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan sistem memunculkan deskripsi barang, lalu aktor akan diminta untuk memilih salah satu rekomendasi etalase toko yang tampil. Setelah itu, sistem akan melakukan percabangan lagi berupa mempertanyakan apakah rekomendasi yang dilakukan oleh sistem ini sesuai. Jika tidak, maka customer harus mencari rekomendasi dari toko lain. Jika iya, maka simpan di menu icon keranjang dan akan tersimpan. Itu activity diagram pilih barang. Activity yang keempat yaitu activity diagram claim voucher. Aktor yang terlibatnya ada customer. Seperti biasa, status awalnya yaitu aktivitas yang dilakukan customer, klik icon cashback dan voucher di beranda. Cashback ini cashback gratis ongkir dan cashback uang kembali. Lalu sistem akan menampilkan voucher gratis ongkir, kirim, dan cashback. Lalu hal yang dilakukan oleh customer, klik tombol klaim pada voucher agar voucher yang diklaim bisa digunakan. Setelah itu, customer akan dilanjutkan kepada sistem menggunakan aktivitas voucher tersimpan dan dapat digunakan saat di check out. Itu merupakan activity diagram claim voucher. Selanjutnya, activity diagram check out. Nah, pada activity diagram checkout ini yang terlibatnya tentunya customer dan toko online. Pertama, klik atau checklist barang yang akan dibeli. Lalu, melakukan percabangan membeli lebih dari satu. Jika iya, maka klik icon plus. Jika tidak membeli barang lebih satu, maka akan sistem dilanjutkan otomatis dengan mengklik checkout. Setelah check out, maka sistem akan menampilkan rincian barang yang akan dibeli beserta alamat dan ekspedisi pengantaran. Lalu, aktivitas customer-nya yaitu memeriksa ulang alamat dan pilih voucher yang akan digunakan. Setelah itu, sistem akan mengkonfirmasi pemilihan voucher yang dipilih. Nah, itu activity diagram check out. Selanjutnya, ada activity diagram pilih ekspedisi. Saat setelah melakukan check out, maka customer diminta untuk melakukan pemilihan ekspedisi. Pertama, pilih opsi pengiriman, lalu sistem akan menampilkan pilihan pengiriman seperti reguler, hemat, atau kargo. Lalu customer memilih pilihan pengiriman reguler misalnya. Setelah customer memilih pengiriman, maka sistem akan menampilkan ekspedisi reguler. Ekspedisi yang reguler yang tersedia yaitu JNT, JNS, Si Cepat, Ninja, Shopee, dan ID Express. Nah, misalnya customer ini memilih pilihan JNT, maka sistem akan berlanjut ke pemilihan terpilih di rincian checkout. JNT tersebut terpilih di rincian checkout dan selesai. Itu merupakan activity diagram pilihan ekspedisi. Selanjutnya, activity diagramnya yaitu pilihan metode pembayaran. Pilih metode pembayarannya, aktor yang terlibat ada customer dan toko online.
Status awalnya, aktivitas yang dilakukan customer yaitu klik dan pilih metode pembayaran. Lalu, sistem akan menampilkan pemilihan metode pembayaran seperti ShopeePay, ShopeePay Later, transfer bank, atau minimarket. Minimarket yang digunakan seperti yang telah disebutkan tadi ada Alfamart dan Indomart. Lalu, sistem akan mengkonfirmasi metode pembayaran. Selanjutnya ada activity diagram transaksi. Aktor yang digunakan yaitu customer dan toko online. Status awalnya yaitu customer memilih transaksi, maka akan adanya percabangan. Apakah customer akan menggunakan ShopeePay? Jika iya, maka sistem akan meminta untuk melakukan permintaan isi saldo ShopeePay. Jika tidak menggunakan ShopeePay, maka pilih metode pembayaran yang lain seperti transfer bank atau minimarket. Lalu customer akan melakukan klik konfirmasi pada metode pembayaran. Jika ShopeePay, maka akan ditujukan langsung ke klik konfirmasi pada metode pembayaran. Selanjutnya, setelah klik konfirmasi pada metode pembayaran, customer akan diminta untuk menampilkan total harga pemesanan barang. Selanjutnya ada activity diagram pemesanan barang. Pertama, cek pengecekan rincian awal, lalu klik tombol buat pesanan, lalu adanya percabangan atau decision pada sistem, apakah memilih ShopeePay tadi. Pada saat pemilihan metode pembayaran menggunakan ShopeePay, jika iya maka masukkan PIN ShopeePay, jika tidak maka lanjutkan pembayaran sesuai tampilan sistem dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram tambah barang. Itu dilakukan oleh aktor toko online. Hal yang pertama dilakukan yaitu menambah data barang yang akan dijual seperti stok, warna, harga, dan lain-lain. Lalu sistem akan menyediakan inputan tersebut seperti tipe, bahan, deskripsi, warna, dan harga. Lalu selesai. Ada activity diagram update barang. Pada activity diagram update barang ini, aktor yang terlibatnya ada toko online. Nah, pertama, mengedit ketersediaan stok barang. Lalu aktivitas pada sistemnya menampilkan ketersediaan stok. Sedangkan aktornya merevisi deskripsi barang dan mengupdate pilihan warna atau motif yang akan dijual. Setelah itu, toko online kembali kepada sistem. Aktivitas pada sistemnya yaitu menampilkan pembaruan pengupdatean. Itu activity diagram update barang. Selanjutnya, ada activity diagram konfirmasi pembayaran. Aktor yang terlibatnya ada toko online karena toko online yang mengkonfirmasi pembayaran. Sistemnya yang pertama itu menampilkan rincian pembayaran barang yang dibeli oleh customer. Lalu toko online melakukan aktivitas mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan pembeli. Setelah itu dilanjutkan dengan aktivitas memeriksa rincian barang yang dibeli dan selesai. Selanjutnya activity diagram akurasi. Toko online dan kurir ekspedisinya pertama pilih dikemas dan pilih pesanan nomor resi yang dimasukkan dan klik atur pengiriman. Lalu, aktivitas pada sistemnya akan menampilkan nomor resi secara otomatis. Selanjutnya, sistem akan menampilkan nomor resi pada sistem. Setelah itu selesai. Selanjutnya ada activity diagram tampil nomor resi. Aktor yang terlibatnya ada kurir ekspedisi. Yang pertama dilakukan oleh sistem yaitu menampilkan rincian pengantaran barang dan waktu pengiriman pick up. Lalu sistem ke kurir ekspedisi. Pada kurir ekspedisi mengkonfirmasi pengantaran barang dan waktu pengiriman dan selesai. Selanjutnya ada activity diagram kirim barang. Pada activity diagram kirim barang, toko online dan kurir ekspedisi yang pertama dilakukan yaitu pilih toko saya dan klik dikemas. Lalu, sistem akan menampilkan rincian pembelian barang yang dibeli customer. Setelah itu, toko online akan memilih produk yang akan dikirim dan atur pengiriman.
Setelah melakukan pengaturan pengiriman, maka sistem akan menampilkan waktu pengiriman jadwal pick up. Setelah itu, toko online akan mengklik konfirmasi dan selesai. Selanjutnya adalah activity diagram pesanan diterima, yaitu aktor yang terlibatnya ada customer, toko online, dan kurir ekspedisi. Sistem yang terlibatnya ada menampilkan notifikasi pesanan diterima, lalu customernya cek kelengkapan barang, jika tidak ada kesalahan lalu klik pesanan diterima. Nah, setelah itu sistem akan menjumlahkan uang secara otomatis masuk ke ShopeePay toko online dan kurir ekspedisi. Selanjutnya, sistem akan meminta penilaian dari customer. Setelah itu, akan terjadi percabangan. Apakah puas dengan pesanan? Jika tidak, maka tidak memberi penilaian. Jika iya, maka beri penilaian oleh customer dan selesai. Itu merupakan activity diagram dari sistem informasi belanja online menggunakan Shopee. Saya akan menjelaskan mengenai perancangan kelas diagram yang telah saya buat pada sistem informasi belanja online menggunakan Shopee. Sebelumnya, saya akan membacakan pengertian dari kelas diagram itu sendiri. Kelas diagram merupakan penggambaran struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan antar kelas di dalam sistem. Berikut akan saya jelaskan perancangan yang telah saya buat pada kelas diagram tersebut. Di sini saya membuat kelas diagram menggunakan aplikasi Power Designer. Pertama, di sini ada kelas login, memiliki atribut username tipe data string dan password tipe data integer. Lalu operationnya ada add menggunakan tipe data string dan edit menggunakan string. Nah, di sini ada juga kelas customer. Kelas customer ini memiliki atribut ID customer menggunakan tipe data integer, nama customer menggunakan tipe data string, alamat menggunakan string, nomor HP menggunakan string, dan jenis kelamin menggunakan string. Operationnya ada tambah barang, pesan, dan klaim. Selain itu, customer juga terhubung ke kurir ekspedisi dan voucher. Pertama, untuk memesan barang tentunya adanya toko online. Toko online tersebut memiliki atribut ID toko, nama toko, alamat, dan jenis toko. Operationnya ada add barang, konfirmasi pembayaran, akurasi, update, dan hapus. Toko online tersebut memiliki suatu barang yang akan dijual. Nah, pada kelas barang ada atribut kode barang menggunakan tipe data integer, nama barang menggunakan tipe data string, harga barang integer, stok integer, merek string, warna string, dan ukuran string. Lalu operationnya ada input data, edit, dan hapus. Setelah itu, barang juga memiliki hubungan dengan detail pesanan. Detail pesanannya ada nomor pesanan menggunakan integer, kode barang menggunakan integer, nama barang menggunakan string, jumlah barang menggunakan string, alamat penerima string, harga barang, warna, nama ekspedisi. Operationnya ada input dan view data. Setelah itu ada pemesanan. Barang terhubung ke pemesanan, begitupun pemesanan terdapat relasi ke detail pesanan. Pada kelas pemesanan ada nomor pemesanan, tanggal bayar, ID toko, tanggal kirim, nama barang. Input operationnya ada input, konfirmasi, dan edit. Lalu pada kelas pemesanan barang juga terhubung ke transaksi tentunya. Ada nomor transaksi, waktu, jumlah barang, total harga, nama ekspedisi, metode bayar, dan operationnya ada input dan konfirmasi. Setelah itu transaksi juga terhubung ke toko online untuk mengkonfirmasi transaksi. Setelah itu ada customer yang terhubung ke voucher. Voucher ini yang sudah disebutkan tadi berkali-kali bahwa voucher di Shopee itu ada untuk gratis ongkir dan cashback. Pada voucher terdapat atribut nomor voucher menggunakan tipe data integer, nama voucher string, tanggal voucher string, batas waktu integer, dan operationnya ada add, claim, dan checkout.
Selain itu, customer juga memiliki hubungan dengan kurir ekspedisi karena kurir ekspedisi ini yang akan mengantar barang ke customer. Dalam kurir ekspedisi terdapat atribut ID kurir menggunakan integer, nama kurir string, alamat, nomor HP, nama ekspedisi. Operationnya ada add barang string, ekspedisi string, dan pengantaran. Itu merupakan kelas diagram yang saya buat di sistem informasi belanja online menggunakan Shopee. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sequensi diagram pada perancangan sistem informasi belanja online menggunakan Shopee. Pengertian sequensi diagram itu sendiri yaitu gambaran interaksi antar objek dalam dan di sekitar sistem yang saling berkomunikasi menggunakan pesan dan memiliki parameter tertentu. Ini saya membuat sequensi diagram menggunakan aplikasi Rational Rose. Yang pertama ada sequensi diagram customer daftar aplikasi Shopee. Ada aktor customer tentunya, lalu ada objek atau nama kelasnya daftar. Nah, customer melakukan pengisian data customer, lalu pada daftar tersebut akan diminta untuk mengisikan username atau nomor telepon, password, dan sistem atau objek ini akan mengirim kode OTP kepada customer. Lalu kode OTP akan dikirim kembali oleh customer. Selanjutnya, yang kedua ada sequensi diagram customer melakukan checkout. Yang pertama ada aktornya yaitu customer, terdapat objek atau kelasnya data barang dan checkout. Customer memilih toko, lalu customer juga memilih barang dan menentukan ukuran, memasukkan keranjang, dan mengklaim voucher. Pada data barang dilakukan ke kelas atau objek checkout, melakukan deskripsi ke alamat tujuan, lalu melakukan view data barang, dan menghasilkan view harga barang dari checkout. Lalu akan menghasilkan input alamat tujuan dan tampil toko online serta edit barang yang akan dibeli. Yang ketiga ada sequensi diagram customer melakukan checkout. Ada customer melakukan checkout ke data pesanan barang, lalu memilih barang, selanjutnya menampilkan rincian pesanan barang dan harga, lalu menampilkan jumlah barang. Lalu customer akan melakukan metode pembayaran dan jika melakukan metode pembayaran ShopeePay, maka akan mengisi ShopeePay. Setelah itu akan memilih kurir dan customer akan menerima pesanan barang. Yang keempat ada sequensi diagram toko online input data barang. Aktornya ada toko online, kelas atau objeknya ada menu utama dan data barang. Pertama yang dilakukan oleh customer toko online ini yaitu masuk menu pengemasan barang. Lalu pada menu utama itu data barang menampilkan pemesanan barang. Lalu customer toko online menginputkan data barang dan edit data barang. Selain itu, data barang bisa juga diupdate stok dan harga. Lalu input detail barang dan toko online bisa merekap stok dan harga barang. Setelah itu, yang kelima ada sequensi diagram toko online mengkonsumsi pemesanan barang. Aktornya ada toko online, objek atau kelasnya ada form login, menu utama, dan data pemesanan. Nah, toko online ini memasukkan username dan password ketika login. Lalu, jika login gagal, maka toko online memasukkan kembali username dan password. Setelah login, pada menu utama akan menampilkan pemesanan barang, serta menginput data pesanan. Setelah itu, toko online akan mengkonfirmasi data pesanan dan pembayaran di data pemesanan. Akan menjadikan input data pesanan. Setelah itu, data pesanan dikemas dan dapat diedit data pesanan. Yang keenam, ada sequensi diagram kurir ekspedisi melakukan pengiriman barang. Nah, aktornya ada kurir ekspedisi tentunya, lalu objek atau kelasnya ada data pengiriman barang. Di kurir ekspedisi ini ada alamat pengiriman,
lalu menginput resi, selanjutnya ada harga ekspedisi pengiriman, dan input alamat pengiriman. Lalu data pengiriman barang akan dilakukan oleh kurir ekspedisi. Selanjutnya ada sequence diagram transaksi pesanan barang dan pengiriman. Aktornya ada customer dan toko online. Customer memiliki objek dan yaitu data pemesanan barang dan data barang. Nah, customer memilih metode pembayaran. Lalu dapat juga pada data pemesanan ini merincikan harga pesanan dan mengisi saldo ShopeePay. Setelah itu data pemesanan akan customer melakukan pembayaran barang pada data barang. Lalu toko online akan mengkonfirmasi pembayaran dan menginput resi. Setelah itu, toko online akan mengirim resi ekspedisi dan menampilkan harga rincian barang dan kurir ekspedisinya. Setelah customer membayar ekspedisi dan pesanan barang, maka yang terjadi adalah menghasilkan input data barang dan ACC pembayaran ke kurir. Itu merupakan sequence diagram pada sistem informasi belanja online menggunakan Shopee. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan menggunakan UML pada studi kasus sistem informasi belanja online menggunakan Shopee yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.